Geger, Ridwan Kamil bongkar rumah tangga dengan Atalia rusak karena ulah Lisa Mariana. Karena itulah, Ridwan Kamil memilih sikap menutup pintu damai dengan Lisa Mariana. Jika sebelumnya pihak Ridwan Kamil menawarkan restoratif justice, kini justru hal itu ditolak oleh Ridwan Kamil. Karena itu pula, proses mediasi kemarin di Mabes Polri antara kedua pihak deadlock alias buntu. Baik pihak Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil menyerahkan proses selanjutnya kepada penyidik Bareskrim Polri. Di sisi lain, Lisa Mariana tetap memilih second opinion atas tes DNA, meski pihak Ridwan Kamil menolaknya. Lantas, apa pula yang membuat Lisa Mariana sampai histeris dan menangis mendengar proses mediasi deadlock kemarin? Apalagi yang dibongkar Lisa Mariana dari Ridwan Kamil. Benarkah Lisa Mariana menolak tawaran uang 10 miliar dari Ridwan Kamil dan 500 juta yang kabarnya dari Atalia demi membersihkan nama Ridwan Kamil? Seperti apa pula aktivitas Atalia di tengah kembali panasnya prahara Ridwan Kamil versus Lisa Mariana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Ridwan Kamil versus Lisa Mariana yang sebelumnya dipicu adanya dugaan asmara terlarang, kini kembali memanas. Pasca hasil tes DNA, Ridwan Kamil dengan anak Lisa Mariana diumumkan tidak identik atau negatif, tensinya memanas lagi. Pasalnya, Ridwan Kamil yang sebelumnya bersedia untuk restoratif justice, kemarin justru menolaknya. Ia ingin agar proses hukum atas Lisa Mariana di Mabes Polri terus dilanjutkan. Tujuannya agar kasus tersebut mendapat kepastian hukum dan Lisa Mariana mendapat efek jera dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Pasalnya, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar-Butar, dugaan kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana ini telah berdampak negatif terhadap rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Diungkapkannya bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia terganggu akibat isu negatif yang dibuat Lisa Mariana. Menurutnya hal itu sangat merugikan pihak Ridwan Kamil. Selain nama baik Ridwan Kamil hancur, rumah tangga pun mengalami guncangan hebat, bahkan sampai rusak. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menutup pintu damai dengan Lisa Mariana. Kini pihaknya menunggu dari Bareskrim seperti apa proses selanjutnya. Pak Ridwan Kamil menolak mediasi. Kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan itu begitu dahsyat. Teman-teman mungkin sudah tahu. Karena memang ini yang luar biasa sekali dampaknya, sehingga Pak Ridwan Kamil memutuskan untuk meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan. Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Ya, gini, kalau itu ya sudah ini ya, kita tunggu dari Bareskrim seperti apa proses kelanjutannya. Karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Bareskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai. Hari ini Pak Ridwan Kamil tidak bisa hadir karena memang beliau sedang di luar kota, ada pekerjaan yang beliau tidak bisa tinggalkan. Terkait dengan second opinion tes DNA yang disampaikan oleh Lisa Mariana, pihak Ridwan Kamil menolak dengan tegas. Menurut pihaknya,
tidak ada dasar hukumnya untuk dilakukan tes DNA ulang. Lantaran hal ini bukan terkait penyakit. Kalau soal penyakit, pihak Ridwan Kamil persilahkan untuk melakukan second opinion. Tapi karena ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum dalam rangka penyidikan, maka menurut pihak Ridwan Kamil, tes DNA yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Dokes Mabes Polri itu sudah dianggapnya final, sah, dan mengikat, serta bisa digunakan sebagai bukti untuk proses hukum selanjutnya. Terkait dengan second opinion yang disampaikan oleh Lisa Mariana, kita sudah sampaikan menolak secara tegas. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya untuk tes DNA ulang. Ini bukan penyakit. Saya ingin sampaikan ini bukan penyakit. Kalau penyakit silakan untuk second opinion. Tapi ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum, dalam rangka penyidikan. Jadi tes DNA yang sudah dilakukan oleh pihak Laboratorium Dokes itu sudah final, sah dan mengikat dan bisa digunakan untuk bukti terhadap proses selanjutnya. Jadi kita tunggu aja nanti ada gelar perkara dari pihak Bareskrim untuk menentukan statusnya seperti apa. Kira-kira gelar perkaranya kapan? Kami belum tahu, tapi yang pasti ya dalam waktu dekat lah. Di sisi lain, menurut kuasa hukum Lisa Mariana yaitu John Boy Nababan, mediasi berujung deadlock alias tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Karena itu, pihaknya menyerahkan semua proses hukumnya ke Bareskrim Polri. Terkait ketidakhadiran Lisa di Mabes Polri kemarin, lantaran ia tengah sakit. Dan, menurutnya, terkait second opinion tes DNA di Singapura, tetap dijalankan oleh pihak Lisa Mariana. Yang jelas, untuk mediasi deadlock. Jadi, kita serahkan semua nanti proses-prosesnya ke Bareskrim seperti apa ke depannya. Hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana karena kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena tadi katanya sakit. Jadi kita mewakili untuk undangan Bareskrim. Agendanya hari ini mediasi. Seharusnya Lisa mau hadir. Cuman karena tadi pagi dibilang katanya greges badannya meriang, jadi nggak hadir. Jadi bukan gara-gara karena RK nggak hadir terus dia nggak hadir. Apapun nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan semakin bagus, buka terlebar semua biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobroknya. Kalau tes DNA kita pasti second opinion itu akan tetap kita jalankan. Kalau masalah perdamaian ya teknis lah itu. Bahwa isi rekam medis tes DNA itu adalah milik Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Namun yang di narasi yang di atas itu dibilang sebagian mirip Lisa Mariana, sebagian tidak mirip Ridwan Kamil. Ini tubuh saya sebagai contoh. Ada perpaduan perkawinan antara ayah saya dengan ibu saya. Berarti tes DNA yang ada di tubuh saya 50% pasti mirip dengan ibu saya. 50% lagi mirip dengan ayah saya. Nggak mungkin dong 100% dengan ibu saya atau 100% dengan ayah saya. Berarti pendapat dari peneliti Anda benar. 1000% itu anak RK. Itu menurut pendapat Lisa Mariana. Melalui sosial media pribadinya, Lisa Mariana tampak merasa kesal atas sikap Ridwan Kamil yang kini justeru menolak berdamai dengan restoratif justice, padahal sebelumnya pihak Ridwan Kamil yang menginginkan hal itu dilakukan. Lisa pun mempertanyakan alasan Ridwan Kamil tiba-tiba berubah sikap. Lantaran merasa putus asa, Lisa hanya meminta pihak Ridwan Kamil agar berhenti menyerang dirinya. Atau ia akan membongkar lebih dari 5 perempuan yang selama ini statusnya sama dengan dirinya? Lisa sudah siap kedua anaknya menyandang status yatim. Karena itu pula, Lisa Mariana menolak tawaran uang 500 juta dari pihak yang mengaku dari Ibu Atalia dengan syarat bahwa Lisa harus membersihkan nama Ridwan Kamil dan diminta untuk berhenti membahas Ridwan Kamil lagi. Menurut Lisa, apa yang ia perjuangkan bukan masalah uang lagi, tapi ia ingin hidup damai dan tenang. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Bareskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun, habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak
Ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar? Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran. Pak, saya udah nggak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin, beneran deh. Nggak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong ya. Udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang mulu, gue capek. Nih ya, kemarin ada orang cewek lah pokoknya ya, bilang begini, Lisa, gue kasih 500 juta nih melalui si ibu gitu ya, melalui si ibu, tapi udah ya lu bersihin sama bapak, stop bahas bapak. Gua tolak. Karena mau ngapain dijembatanin orang? Kalau bisa langsung melalui sumbernya. Ya ini udah bukan masalah duit lagi. Gue udah bilang gue cuma pengen damai, hidup tenang, udah. Mau berapa angkanya juga bodo amat. Ya gue udah anggap anak gue dua-duanya itu anak yatim, gak punya bapak, tau gak? Gak apa-apa asal gue sehat. Kenapa Pak? Kenapa tiba-tiba gak mau RJ? Pada ngamuk orang bayaran bapak? Pada gak terima? Di sisi lain, di akun sosial media, istri Ridwan Kamil Atalia Praratia tampak ia mendatangi 3 lokasi rumah singgah di bilangan Jawa Barat. Pada video postingannya, Atalia menulis daerah Cicendo, Sukajadi, dan Boska. Selain untuk menyapa dan berdoa bersama penghuni panti, Atalia tampak membawa bingkisan bantuan untuk penghuni panti. Selain ketiga tempat tersebut, Atalia juga memposting video dirinya berziarah ke makam putranya almarhum Eril. Pada video Atalia menulis, "Asayang, Mamah rindu, Al-Fatihah." Mengejutkan, kuasa hukum mengungkap bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia rusak karena Lisa Mariana. Lantas, benarkah Lisa Mariana meminta maaf kepada Atalia? Lisa Mariana sebelumnya telah mengakui bahwa dirinya merasa menyesal telah membongkar kisah asmara terlarangnya dengan Ridwan Kamil. Ditemui awak media baru-baru ini, Lisa sempat mengungkapkan rasa bersalah dan perasaan penyesalannya tak main-main dari lubuk hatinya yang terdalam. Lisa juga mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan fatal yang mungkin juga berakibat fatal bagi dirinya. Lisa bahkan sempat mengungkap soal karma.
Lisa mengungkap bahwa perceraian yang terjadi pada dirinya dengan pasangannya mungkin juga akibat karma di masa lalu. Lisa Mariana rupanya bicara soal rumah tangganya sendiri yang belakangan ini juga dikabarkan karam. Karena itu, jika mungkin ada kesempatan untuk berdamai dengan Ridwan Kamil, maka ia memilih berdamai. Kakak, oke, kamu minta maaf. Itu kan Ya karena memang aku salah. Memang aku salah. jadi kamu sekarang mengakui kamu salah. Salah. Sudah menguasai semua. Iya betul. Kalau ngerasa bersalah sih udah dari lama ya Mbak. Karena kan saya kan juga sebelumnya seorang istri. Mungkin perceraian ini adalah karma juga dari ya aku merusak rumah tangga. Gitu kan. Tapi masalahnya ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang, begitu loh. Udah. Nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Gitu loh. Nanti bentar lagi ada yang muncul nih, Kak. Iya mungkin. Ada yang nyariin kamu pacaran PRK nih. Kita punya grup kebetulan. Oh, grup pacaran PRK. Nama grupnya? Iya, grup pacaran PRK. Ya pokoknya adalah. Isinya berapa, Kak? XRK. Adalah. Udahlah, damailah. Udahlah, no comment. Nggak mau. Tak hanya permohonan maaf kepada Ridwan Kamil, Lisa Mariana pun menyampaikan permintaan maaf kepada istri Ridwan Kamil, Atalia. Hal itu Lisa lakukan jika Atalia selama ini merasa sedih ataupun terluka terkait dengan pengakuannya tentang hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil. Ia pun bersujud di hadapan Atalia dalam arti memohon maaf dari lubuk hatinya yang terdalam. Bahkan Lisa berharap bila diberi kesempatan untuk bertemu, ia ingin menyampaikan permohonan maaf itu secara langsung. Tapi tampaknya hal tersebut sulit terjadi lantaran Atalia mungkin sudah terlanjur sakit hati kepada Lisa Mariana. Kalau Bu Cinta ya saya minta maaf. Kalau PRK kita saling minta maaf gitu. Ya untuk Bu Cinta, Bu Atalia Praratya, saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bu Cinta langsung nggak sih? Minta maaf secara langsung. Kalau beliau berkenan, mau banget. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.